Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh Bapak perkenalkan dulu namanya siapa, usianya berapa, dan alamatnya dari mana? Boleh dong. Boleh. Bapak Ibu selamat pagi. Mungkin sebagian dari antara kita ada yang belum kenal, tapi mungkin sebagian sudah ada yang kenal. Tapi tidak salah diulangi supaya semua kita saling mengenal. Nama saya sebenarnya panjang, Pardamaian Siregar Siagia. Tanggal lahir 14 September 1945. Sekarang umur 80 tahun, mau mendaki gunung ke 81. Alamat Jalan Janggatakat, Blok K 7. Iya, ada Bapak siapa? Bapak Siregar. Ada yang dari Tangga Takat juga ada, Mak? Iya, nah Bapak jauh-jauh dari Tangga Takat datang ke KHL ini, keluhannya apa aja? Jadi karena masa tua ini saya kepingin sehat terus. Awalnya sebenarnya saya kenal terapi di Sako. Karena saya kepingin, walau jauh dari Tangga Takat ke Sako 2 kali angkot, saya terus di sana ikut 2 bulan. Nah, bos mengatakan mau mencari di Pelaju. Sebenarnya saya sendiri yang mencari tempat ini. Istri aku yang dapatnya, Kustawa sama bos, akhirnya dibuka di Pelaju. Saya juga kepingin sehat, kulanjutkan di Pelaju ini, mulai dibuka sampai hari ini. Waktu itu memang keluhan saya, ya namanya sudah mulai tua, lutut sudah mulai terasa dikit kalau banyak jalan. Tapi yang paling parah adalah perut. Saya tidak tahu namanya, tapi dokter bilang asam lambung. Nah, saya percaya sama dokter, jadi saya ke rumah sakit terus, dikasihlah obat. Obat itu ada 2 macam. Sebelum makan dan saya sudah makan, saya turut perintah dokter, makan terus. Tapi selama makan obat dari dokter, belum ada namanya yang enak dan yang bagus. Dulu kalau kumat, jam-jam 5 sore saya lagi nonton, ini naik ke atas, sesak, seolah-olah kayak ada jantung, padahal saya nggak ada penyakit jantung. Lari saya ke dapur, buka piring, makan dikit, baru 3 sendok, sudah diam, berarti kosong perut. Nah, memang dokter juga ngomong, jangan kosong perut, ngemil-ngemil katanya. Sejak dari situ memang keturutilah. Tapi saya tidak puas oleh penyakit yang tadi, ada perasaan takut. Teruskanlah terapi di KHL Pelaju ini. Iya, Bapak Ibunya berarti beliau tadi keluhannya asam lambung, Bapak Ibunya ya. Itu udah dirasakan berapa lama, Pak? Sejak umur 79 lah. Kurang lebih 1 tahun. Lama nggak, Mak, kira-kira? Lama, Bapak Ibunya ya, jangan 1 tahun. Kita yang sakitnya 1 hari saja, Mak. Kalau sudah sakit pastinya menderita. Apalagi beliau yang sudah merasakan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun, Bapak Ibunya ya, pastinya sangat-sangat menderita. Nah, emang kalau boleh tahu penyebabnya kenapa, Pak? Soal penyebabnya sebenarnya saya sendiri kurang tahu akibat apa. Tapi dulu waktu saya bekerja memang bagian saya kerja berat, bagian teknik, ngangkat berat. Mungkin jam makan kita belum cepat makan, di situ mungkin awal kesalahannya. Kesimpulan saya ambil mungkin itulah, terlambat makan tidak boleh kalau perut saya. Iya, jadi penyebabnya itu karena dulu beliau kerja berat, Bapak Ibunya. Aktivitasnya itu terus sibuk kerja, Pak ya, sampai lupa makan. Jadi makannya pun telat, Pak ya. Emang telat makannya itu biasanya jam berapa? Nah, biasanya kan kalau jam makan itu setengah 12 sudah teng kan. Tapi mungkin oleh bekerja belum selesai, jam 12 lewat baru makan. Nah, sorenya setengah 6 aturan makan, tapi kadang lewat, jadi makan jam 6. Bapak Ibunya, berarti penyebabnya karena beliau telat makan. Yang harusnya makannya kan sebelum jam 12 sudah harus makan, tapi kenyataannya beliau jam 12 lewat, bahkan sampai jam 1 baru makan, Pak ya. Nah, terus yang Bapak rasakan kalau misal lagi kumat itu, yang dirasain seperti apa? Ya perasaan saya gitu, kayak didorong dari
dari perut sampai ke atas sehingga perasaan kayak terganggu jantung. Padahal saya tak ada penyakit jantung. Nah itu akibatnya. Jadi kata dokter asam lambung itu gas dia itu naik ke atas. Iya Bapak Ibunya, rasanya mual ya, mual perutnya kayak diperas-peras Bapak Ibunya. Ada yang ngerasain seperti ini juga ada atau tidak? Ada Bapak Ibunya. Terus Pak, yang tadi kata Bapak itu pengobatannya sempat dibawa ke rumah sakit ya? Iya. Dibawa ke rumah sakit terus dikasih obat. Emang kalau boleh tahu satu harinya itu berapa kali minum obat? Jadi kan saya makan 2 kali sehari, berarti pagi 2, sore 2, berarti 4 biji per hari. Dari sejak kapan minum obat? Ya sejak mulai sakit itu 1979. Iya Bapak Ibunya. Kira-kira sudah banyak belum obat-obatan yang beliau makan ini? Banyak Bapak Ibunya ya. Satu harinya saja 4 butir dari sejak 1979 Pak ya. Lama sekali katanya, sangat-sangat lama. Terus ada perubahan nggak? Sembuh nggak minum obat Pak? Kalau minum obat dari dokter belum ada namanya sembuh. Tapi sesudah saya ikut terapi di Sako, saya tidak tahu memang niat saya ini setuju mengikuti terapi ini. Memang saya stop obat itu. Kenyataan bagus, nggak makan obat lagi saya sudah 3 bulan ini. Tidak makan obat apapun sekarang. Iya. Ya, karena yang dulunya itu minum obat dari rumah sakit dikasih dokternya nggak ada perubahan, walaupun satu harinya sampai 4 butir nggak ada perubahan, walaupun ada palingan cuma sebentar Pak ya. Enggak sembuh total, enggak Bapak Ibunya, karena yang namanya obat kan cuma membiuskan saraf, membiuskan rasa sakit yang bersifat sementara. Kalau obatnya enggak diminum, sakit lagi, kambuh lagi, betul atau tidak? Betul. Dan sampai akhirnya Bapak ini bertemu dengan Center KHL itu diajak orang baik mana Pak? Sebenarnya waktu itu kami ketemu dengan kawan di Puskesmas Taman Bacaan. Nah dia katanya di Sako itu udah pernah ikut terapi, tapi dia soal mata yang diceritakan. Tapi oleh cerita dia mata saya sudah terang katanya, langsung timbul di hati aku, kepingin juga sehat. Memang mata saya belum bisa baca, tapi persoalan lambung ini. Kata dia banyak penyakit di situ kawan-kawan katanya. Jadi timbullah hati aku ikut. Namanya Pak Pahan dari Sentosa itu, tapi tidak pernah ketemu di sini. Apa dia jam beda kita tidak tahu. Pak Pahan namanya. Iya, diajak oleh Pak Pahannya Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk Pak Pahannya. Berarti Pak Pahannya ini orang baik atau tidak? Baik. Orang baik, hatinya sangat baik, Bapak Ibunya sangat-sangat mulia karena sudah mau mengajak Bapak Siregarnya ini terapi ke KHL-nya, sudah mau berbagi informasi. Coba bayangkan kalau misalnya Bapak Siregarnya ini tidak diinformasikan oleh Bapak Pahannya tadi, mungkin mohon maaf bisa jadi sekarang semakin parah penyakitnya Bapak Ibu ya, semakin menderita, betul atau tidak? Betul. Tapi Bapak misalnya ketemu sama Pak Pahan harus ngucapin apa berarti Pak? Dia bilang terima kasih dong karena dia informasi dengan saya. Iya, pastinya bilang terima kasih Bapak Ibunya ya, karena sudah menginformasikan KHL-nya ini ke Bapak Siregarnya. Dan untuk Pak Pahannya mari kita doakan sama-sama, semoga beliau juga penyakitnya cepat sembuh, diberikan kesehatan selalu dan diberkahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan Bapak Ibu semuanya juga sama, harus jadi kayak Pak Pahannya, jadi orang baik, mengajak teman baru untuk terapi di KHL Bapak Ibunya. Dan kalau boleh tahu untuk terapinya emang udah berapa lama? Di Sako saya ikut 2 bulan. Sejak dibuka di Belaju, saya ikut terus sampai hari ini. Tanpa bolong-bolong. Tanpa bolong-bolong. Karena saran dari staf guru, usahakan rutin setiap hari. Oleh keinginan, kepingin sehat, saya ikut terus. Iya, tepuk tangan dulu Bapak Ibunya.
3 bulan terapinya, 2 bulan pertama beliau sempat terapi di Sako, dan akhirnya buka cabang di Pelaju ini, beliau pindah Pelaju ini. 3 bulan terapi di KL tanpa bolong-bolong. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibunya. Nah, berarti beliau punya orang tua yang sangat luar biasa, orang tua yang sangat cerdas, karena beliau pengen cepat sehat, maka terapinya juga rutin setiap hari. Sempat nggak sempat waktunya diluangkan untuk yang namanya kesehatan Bapak Ibunya. Karena kalau bicara soal sibuk, semua orang juga sibuk, tapi kesehatan lebih penting Bapak Ibunya. Kalau di zaman sekarang kita yang ngatur waktu, jangan waktu yang ngatur kita Bapak Ibunya ya. Nah, pas pertama kali terapi masih ingat nggak Pak reaksi yang dirasakan seperti apa? Nah, Bapak Ibu, ini perlu saya kasih tahu. Saya juga dulu banyak mengalami keluhan. Saya tidak tahu itu namanya reaksi. Dulu waktu di Sako, selesai waktu tidur itu mau bangun sakit semua punggung ini. Jadi aku minta tolong sama staf guru supaya diangkat. Nah, itu awal pertama-tama. Kedua, pas di rumah waktu saya cuci piring agak pusing dikit. Apa ini dalam mataku? Tapi aku tenang. Itu tidak perlu begitu lama. Baru ada ketiganya, ya kadang tidak enak kan di perut ini. Saya pikir tadi mungkin perut kosong, makan dikit, stop. Terakhir, inilah mungkin ibu lihat ini gatal-gatal, every malam. Iya, tiap malam masih datang ini. Jadi jelek sehingga tangan aku. Nah ini gatal-gatal terakhir. Iya, berarti yang reaksi yang beliau rasakan yang pertama tadi pegel-pegel Bapak Ibunya, terus pusing-pusing, apalagi gatal-gatal, dan sempat juga mual-mual Pak ya. Ada yang pulang-pulang terapi badannya pegel-pegel, ada? Yang ngerasain pusing-pusing ada atau tidak? Yang gatal-gatal ada atau tidak? Ada atau tidak Mak? Ada yang pastinya ya, tapi yang paling sering biasanya pegel-pegel. Kenapa pegel-pegel? Karena yang tadinya kan ototnya masih kaku, sekarang itu mau dilenturkan, mau dilemaskan, karena sehingga belum terbiasa timbullah rasa pegel-pegel Bapak Ibunya. Contohnya kayak kita sudah lama tidak olahraga. Kalau kita bawa olahraga, malamnya nanti badannya pegel-pegel atau tidak? Pegel-pegel Bapak Ibunya. Tapi kalau terapinya, kalau olahraganya dibawa rutin setiap hari, makin sehat atau makin sakit? Makin sehat. Sama kayak terapi juga seperti itu Bapak Ibunya. Kalau Bapak Ibu dibawa rutin setiap hari, maka juga akan cepat sehat. Atau yang pulang-pulang terapi tadi ngerasain reaksi seperti bapaknya, yang gatel-gatel, pusing, mual, bahkan sampai muntah misalnya, berarti kotorannya mau dikeluarkan, penyakitnya mau sembuh Bapak Ibunya. Nah, contohnya kayak bisul. Bisul kalau mau pecah rasanya gimana? Sakit, nyut-nyutan Bapak Ibunya ya, bahkan kadang sampai meriang. Betul? Betul. Tapi kalau bisulnya sudah pecah, nanah-nanahnya sudah keluar, kotorannya juga sudah keluar, apakah masih sakit? Tidak Bapak Ibunya. Berarti kalau kita pengen sembuh, badan kita juga harus sakit dulu. Karena kalau di KHL terapinya nggak kayak kita makan cabai, nggak langsung kerasa nggak kayak makan cabai yang langsung kerasa pedesnya. Nah, tapi semua itu ada prosesnya Bapak Ibu. Prosesnya tadi yang disebut dengan reaksi. Berarti kalau pulang-pulang terapi ngerasain reaksi yang tidak enak, harus takut atau jangan? Harus takut atau jangan? Jangan takut, jangan khawatir, karena tidak berbahaya Bapak Ibunya. Sifatnya juga hanya sementara Bapak Ibunya. Dan terus Pak, untuk perubahannya tadi sekarang gimana? Kalau sekarang perasaan saya sudah seperti ini, cuman saya tetap mengingat keterangan atau nasihat dari dokter. Jangan kosong perut. Memang benar-benar sudah bagus sekarang. Lutut juga, saya kadang dari tangga takut ke sini jalan kaki sudah kuat. Wah, tepuk tangan dulu dalam Bapak Ibunya. Bahkan bukan cuma di bagian lambungnya saja yang ada perubahan, lututnya pun sudah tidak sakit lagi Bapak Ibunya. Jalan dari tangga takut ke KHL-nya jauh gak Mak kira-kira? Jauh Bapak Ibunya ya. Terus masih minum obat nggak Pak sekarang? Kalau obat dari dokter sama sekali
tidak pernah lagi. Wah, alhamdulillah Bapak Ibunya. Nah, sudah merasakan perubahan seperti itu pastinya berkat perantara orang yang sangat luar biasa. Ada Mr. Kim, ada Mr. Son, dan juga ada Mr. Lee. Pesan-pesan yang mau disampaikan untuk ketiga Mr. ini apa saja, Pak? Oke. Secara pribadi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada perusahaan KHL yang datang ke Indonesia, terlebih-lebih di Pelaju ini. Jadi terima kasih kepada Mr. Song Ling King karena perusahaan KHL dibuka di Pelaju sehingga kami masyarakat Pelaju dapat menikmati begitu indahnya rolling master. Tepuk tangan dulu. Dan juga di KHL Pelaju ini ada penanggung jawabnya seperti Bu Yosi dan juga para staf gurunya Pak yang sudah menganggap Bapak seperti orang tua sendiri. Pesan-pesan yang mau disampaikan seperti apa? Kepada pengawas dari KHL Pelaju dan kepada staf-staf yang ada di sini, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, thank you atas segala kemurahan hatinya menolong kami sebagai opung-opung yang sudah tua-tua ini. Harap sabar ya menghadapi kami. Semoga Tuhan memberkati semua rencana kamu dan kesehatan diberi, rezeki bertambah, tahun depan dapat jodoh. Bapak Ibu ya, boleh begitu dulu. Sekarang kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, kalau prinsip saya, mari kita ingat, air panas tambah gula, tetap semangat walau sudah tua. Luna Maya, lanjut usia makin bergaya. Bapak Ibu, karena ini sudah akhir tahun, kita mau menjalani akhir tahun 25 menuju 26. Saya juga meminta maaf kalau ada tutur kata dan perbuatan selama ini kurang menyenangkan di hati Bapak dan Ibu saudara-saudara. Mohon dimaafkan. Jangan disimpan di dalam hati. Mari kita buang di dalam kali dan jangan diingat-ingat lagi. Terima kasih, selamat pagi dan selamat mengikuti terapi. Iya, terima kasih banyak Pak Bung Siregar. Iya. Iya, tepuk tangan dulu untuk Bapak Siregarnya. Nah, Bapak Ibu, berarti ini lagi-lagi bukti nyatanya datang ke Center KHL, semua penyakit bisa sembuh. Kayak Bapak Siregarnya tadi keluhannya di bagian lambung, bisa sembuh tidak Mas? Bisa. Apakah cuma sakit lambung? Yang punya darah tinggi bisa sembuh atau tidak? Yang punya kolesterol bisa sembuh atau tidak? Bisa sembuh. Bisa ada perubahan di KHL? Apakah dikasih obat? Tidak. Apakah disuntik? Tidak. Apakah dioperasi? Tidak. Tapi ketika datang ke KHL disuruh ngapain? Disuruh gulingan, disuruh tiduran, supaya menempel dengan batu super dana ultra. Kenapa cuma nempel kok penyakitnya bisa sembuh? Apakah di dalam batu super dana ultra ada obatnya? Ada dokternya Mak? Atau mungkin ada dukun? Tidak. Tapi di dalam batu super dana ultra ada banyak sekali kandungannya. Berarti super dana ultranya ini bagus atau tidak? Sangat luar biasa. Berarti kalau bagus, kalau cocok harus dipakai setiap hari atau 1 minggu 2 kali? Harus dipakai setiap hari. Berarti terapinya juga harus rutin. Dan jangan lupa Bapak Ibu, besok teman-temannya, tetangganya, keluarganya yang di sekeliling rumah Bapak Ibunya diajak sama-sama terapi, datang ke KHL-nya. Siap? Oke. Terima kasih. Tepuk tangannya dulu.